Informasi dan inspirasi, selamat sore kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida, tentunya dengan beragam program informasi dan lagu-lagu yang sering jika Anda lewatkan. Dan memulai tarakan sore ini akan kami hadirkan dialog kentongan yang mana dengan tema tekan angka kecelakaan lalu lintas di awal tahun 2025 bersama dengan Andre Rianta. Keluarga. Ya, selamat sore pendengar program 1 RR Tarakan di manapun Anda berada. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa di edisi 11 Februari 2025 ya, dalam program Dialog Kentongan yang seperti diinformasikan Jubaida tadi ya. Dialog Kentongan kali ini kita akan mengangkat tema tekan angka kecelakaan di awal tahun 2025. Ini juga merupakan tindak lanjut ya dari program Halo RRI yang kita selenggarakan setiap hari Senin dan juga Jumat pukul 9 pagi. Dan pendengar, mungkin Anda juga sudah melihat ya di beberapa postingan media sosial viral di Kota Tarakan ataupun di Kalimantan Utara terkait dengan musibah kecelakaan yang kerap kali terjadi di Kota Tarakan. Dan tentunya kami juga mengajak Anda untuk mendengarkan program ini melalui program 1 RR Tarakan FM 97,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Bulungan, Anda juga bisa mendengarkan melalui FM 99,9 MHz. Untuk Anda yang berada di Kabupaten Malinau ya, Anda juga bisa akses kami melalui FM 95,3 MHz. Dan juga kami tentunya menyiarkan dialog sore hari ini melalui kanal YouTube channel kami RRI Tarakan Official, dan juga Anda bisa akses melalui aplikasi RRI Digital dan juga website kami di www.rri.co.id. Dan pendengar, bersama kami di studio program 1 RRI Tarakan telah hadir 3 narasumber kita ya pada kesempatan kali ini. Di sebelah saya ada Kepala Cabang Jasa Raharja Kalimantan Utara, ada Bapak Saiful Kamal. Selamat sore Pak Saiful. Selamat sore Iya. Bapak. Kemudian dari Satlantas Polres Tarakan hadir bersama kami juga Bapak Ibtu Madong selaku KBO Satlantas Tarakan. Selamat sore Pak Madong. Selamat sore Pak. Dan juga di sebelah Pak Madong telah hadir Kepala Bidang LLAJ dari Dinas Perhubungan Kota Tarakan, ada Pak Mohdi. Selamat sore Pak Mohdi. Selamat sore Pak. Iya, dan juga tentunya untuk Anda pendengar yang sore hari ini berkesempatan mendengarkan dan juga menyaksikan program Dialog Kentongan, Anda juga bisa kirimkan pertanyaan atau komentar melalui YouTube kami ya, RRI Tarakan Official, atau Anda juga bisa ikuti melalui line telepon kami 082153209845. Saya pertama-tama mau ke Pak Madong terlebih dahulu tentunya, berbicara tentang kecelakaan lalu lintas atau laka Pak Madong. Bagaimana Pak situasi angka kecelakaan di Kota Tarakan awal tahun 2025 ini? Atau kalau Bapak boleh menyampaikan juga data kecelakaan di tahun 2024 kepada pendengar kita, silakan Pak. Baik, mungkin kami fokus dengan tema kita pada sore hari ini, yaitu tekan angka kecelakaan lalu lintas di awal tahun 2025. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di tahun 2025 di bulan Januari itu ada 6 kasus kecelakaan. Kemudian dalam proses penanganan penyidik kami. Kemudian di bulan Februari sampai dengan tanggal 10 kemarin ada 2 kasus kecelakaan. Jadi kurang lebih di awal tahun ini ada 8 kasus kecelakaan yang terjadi. Baik. Kalau untuk dominasi kecelakaannya sendiri Pak, kendaraan roda berapa yang mendominasi kecelakaan di Kota Tarakan? Kalau yang berbicara mendominasi, yang paling mendominasi ya kendaraan roda 2, kemudian roda 4. Roda 2 dan juga roda 4. Saya coba ke Pak Mohdi. Pak Mohdi, kalau berbicara tentang kecelakaan tentu memang tidak terlepas juga dari peran Dinas Perhubungan. Bagaimana Pak Mohdi? Mungkin ada program-program apa saja dari Disub untuk meningkatkan keselamatan di jalan, khususnya untuk mengurangi resiko kecelakaan nih Pak Mohdi? Ya baik, jadi tadi dari
Satlantas sudah menyampaikan ada kecelakaan yang cukup memprihatinkan, masih ada laka lantas yang masih terjadi. Jadi langkah-langkah program di Dinas Perhubungan, kami juga terkait perlengkapan itu yang mendukung untuk mengurangi angka kecelakaan. Seperti titik-titik yang rawan itu, kami juga melengkapi prasarana rambu-rambu, terus petunjuk arah juga. Dan juga kami melakukan pengawasan dan juga pembinaan yang terkait mengganggu pengguna jalan. Seperti kita melakukan penertiban yang parkir di tepi jalan. Itu cukup membantu mengurangi manfaat fungsi jalan yang akan bisa mengakibatkan laka lantas. Baik. Ya. Baik. Ya, saya coba ke Pak Saiful. Pak Saiful, kalau berbicara kecelakaan lalu lintas tentu ini tidak terlepas dari peran Jasara Harja. Mungkin masyarakat juga perlu diedukasi nih, Pak Saiful. Ketika terjadi kecelakaan, seperti apa sih peran dari Jasara Harja tersebut dan bagaimana masyarakat bisa untuk mendapatkan layanan dari pihak Jasara Harja? Apa saja yang harus dilakukan oleh masyarakat atau korban? Oke, baik. Terima kasih. Bahwa dari Jasara Harja kita menyampaikan juga nih beberapa data yang mirisnya angka kecelakaan itu lebih banyak ke usia pelajar ya. Jadi pelajar mahasiswa itu kan merupakan generasi penerus lah. Dari angka kecelakaan ataupun usia pelajar tersebut, maka program-program kita lebih fokus kepada pelajar-pelajar ataupun pengajarnya. Baik. Iya. Ataupun pengajarnya, berarti secara edukasi kita memberikan kepada sosialisasi kepada pengajarnya untuk menyampaikan kepada pelajarnya. Baik. Kadang pelajar juga misalnya kita sosialisasi dengan pelajar, kadang belum tersampaikan dengan baik, tapi apabila dengan pengajarnya mungkin bisa tersampaikan setiap hari oleh guru, misalnya kan, oleh guru diingatkan setiap hari, misalnya berhati-hati di jalan ataupun lihat kiri kanan menyeberang, ataupun misalnya menggunakan helm ketika berboncengan dan lain sebagainya, seperti itu. Lalu dari edukasi dari ke pengajar dan pelajar itu menjadi program utama dari Jasara Harja, maupun ke kecamatan juga berarti harus diedukasi juga kepada masyarakat sekitar ya. Apalagi yang daerah-daerah titik rawan laka misalnya kan, persimpangan yang sering terjadi, jadi kita bisa mengedukasi seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendaraan, seperti itu. Baik. Kalau kaitannya dengan masyarakat ataupun korban kecelakaan gitu ya, untuk proses mengklaim ke Jasara Harja itu prosesnya seperti apa itu Pak Saiful? Mungkin boleh kita informasikan. Jadi untuk proses klaim Jasara Harja yang paling utama adalah laporan dari kepolisian. Baik. Nah, laporan kepolisian, apapun terjadi kecelakaan lalu lintas, segera melaporkan kejadiannya kepada unit laka lantas, kepada kepolisian, sehingga sesudah mendapatkan laporan polisi, seluruhnya sudah by system nih, dari dia ke rumah sakit, dari dia laporan polisi sudah melalui SMS ya Pak ya, ya kan, sudah melalui SMS, semuanya sudah serba digital. Baik. Gitu. Notifikasi dari rumah sakit kami sudah terima. Apabila ada korban laka lantas. Cuman apakah korban tersebut atau keluarganya melaporkan kepada kepolisian? Kan notifikasinya belum ada. Belum tentu dia melaporkan dan lain sebagainya. Makanya saya himbau apabila terjadi kecelakaan segera lapor kepada kepolisian unit laka lantas. Dari laporan kepolisian tersebut, data-data selanjutnya sudah ada di rumah sakit, identitas ataupun misalnya kartu keluarga kalau misalnya dia masih di bawah umur. Nah, gitu. Jadi utamanya laporan kepolisian. Laporan kepolisian. Saya langsung ke Pak Madong kalau begitu. Berkaitan dengan laporan kepolisian nih Pak Madong.
apa yang perlu dilakukan pihak keluarga? Karena biasanya kan kalau korban laka lantas mungkin tidak bisa langsung melaporkan ke kepolisian, atau apakah memang ada upaya dari pihak kepolisian untuk memfasilitasi, mungkin datang ke fasilitas rumah sakit gitu ya, untuk menjemput bola untuk pembuatan laporan kepolisian ini. Kemudian untuk laporan kepolisiannya sendiri, apakah ada biaya administrasi mungkin yang harus dikeluarkan pihak korban? Seperti apa nih Pak proses dan alur dari keluarnya laporan kepolisian, dan berapa lama biasanya masyarakat ini bisa mendapatkan? Baik, terima kasih. Terkait kejadian kecelakaan, betul yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi, terkadang masyarakat kita ini terjadi kecelakaan tidak melaporkan. Ya, di saat ada keperluan, mohon maaf, terkadang mau mengadakan pengajuan ke Jasara Harja, terkendalanya tidak ada laporan polisi, tidak bisa diterima di Jasara Harja. Nah, kemudian saat ini kami sudah kumpulkan anggota kami untuk memudahkan masyarakat itu setiap ada kecelakaan. Terkadang ya mohon maaf kalau yang fatal kan tidak mungkin kita minta keterangan Di kepolisian. Ya, jadi saat ini kami merubah jadi pelapornya anggota kami yang piket. Baik. Nah, jadi kami yang membuatkan semua, melengkapi ke semua administrasi ke laporan polisinya. Jadi sehingga betul-betul kejadian misalnya hari ini dilaporkan hari ini. Baik. Yang dulu-dulu, yang ini saya bicara dulu-dulu, terkadang didiamkan 3-4 hari, kadang seminggu, baru dia muncul. Nah, untuk itu bikin LP-nya. Nah, sementara kejadian sudah melewati kejadian kecelakaannya. Nah, sekarang kita rubah. Kita jemput bola pada saat kecelakaan, informasi ada di rumah sakit korban kecelakaan, kita datangi. Ya, dari pihak keluarga mungkin bisa memberikan identitas, kita kita ambil identitas, kemudian barangkali juga bisa menceritakan lokasi kejadiannya. Di situ kita ambil, kemudian pelapornya anggota sendiri yang piket untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya pada saat terjadi kecelakaan. Dan yang perlu saya garis bawahi, membuat laporan polisi tidak ada biayanya, Pak. Baik. Mungkin itu. Baik. Ya, Pak Madong, tentu kalau melihat peristiwa kecelakaan yang ada di Kota Tarakan ya, karena baru dalam kurun waktu belum genap 2 bulan, cukup banyak angka kecelakaannya. Dari catatan tim Bapak di lapangan, dominasi penyebab faktor kecelakaan yang ada di Kota Tarakan ini apa Pak? Apakah memang seperti yang dikatakan Pak Saiful tadi, didominasi oleh usia pelajar sehingga mereka mungkin belum siap untuk berkendara, atau ada faktor-faktor lain sebenarnya Pak yang menjadi penyebab utama? Ya, sebagian betul juga yang disampaikan bahwa memang ada yang di bawah umur masih ada. Kemudian faktor penyebab yang lain ada, dari faktor jalan ada, kemudian kondisi penerangan ada. Kemudian kondisi kendaraan sendiri ada, termasuk yang laka yang terakhir yang di depan PLN itu dekat Kabibis, yang remplong itu kan kembali kepada si pengendara. Seharusnya sebelum mengendarai kendaraan kan aturan yang sebetulnya kita mengecek kendaraan kita layak jalan atau enggak, ada masalah atau enggak, harusnya diperiksa seperti itu minimal. Kemudian yang lain-lain mungkin administrasi apa segala itu hanya kelengkapannya. Yang utama kendaraan itu betul-betul siap dioperasionalkan, baru kita operasionalkan. Visi kendaraan. Betul. Baik. Saya ke Pak Modi. Pak Modi, kaitannya dengan uji kir berarti ini, karena sebenarnya tidak hanya bus yang menjadi bagian dari kecelakaan yang disampaikan Pak Madong tadi. Tentu di Tarakan banyak nih truk-truk besar, kemudian bus pengangkut masyarakat, baik itu bus yang digunakan perusahaan ataupun pribadi. Kondisi uji kir kita di Kota Tarakan saat ini update-nya seperti apa Pak Modi? Apakah masyarakat pengguna kendaraan-kendaraan ini benar-benar melakukan uji kir dengan baik? Kemudian proses untuk uji kirnya itu sendiri seperti apa? Terima kasih. Jadi uji kir itu suatu kewajiban. Boleh agak dekat sedikit Pak Modi? Ya. Uji kir itu suatu kewajiban untuk kendaraan angkutan barang dan orang. Jadi itu harus diwajibkan. Jadi kalau itu diupdate harus melakukan uji kir setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali. Ya, jadi kalau terjadi operasi, kita kan juga melakukan operasi gabungan. Tiap dalam 1 tahun itu ada kegiatan. Jika itu salah satu tim dari kami yang memeriksa tim uji. Jadi tindak lanjutnya nanti ke Satlantas untuk menindaklanjuti jika itu tidak melakukan itu. Jadi uji kir kendaraan itu
dari Dinas Perhubungan sudah klasifikasi B, jadi sudah cukup lengkap peralatannya. Itu ada uji emisi juga. Nanti juga untuk kedepannya dari uji emisi itu akan dilakukan karena dari lingkungan hidup juga sudah melakukan kewajiban untuk uji salah satu ya itu uji emisi terkait untuk kondisi kendaraan. Jadi itu uji kendaraan itu gratis sifatnya. Jadi untuk kendaraan Kota Tarakan itu kisaran 5.000-an kendaraan yang terdata untuk apa itu yang angkutan barang dan orang itu yang angkutan umum itu harus diwajibkan. Itu masih presentasinya belum mencapai 100% melakukan karena itu terkendala dari surat-suratnya. Jadi kadang kendaraan itu punya Tarakan tapi suratnya Tarakan tapi dibawa ke luar Tarakan. Itu yang salah satu yang mengurangi angka persentase dari jumlah total kendaraan yang harus melakukan. Tapi selama ini untuk pengujian itu cukup tertib. Dari yang sudah melakukan itu rutin 6 bulan sekali melakukan uji kembali kendaraan. Jadi itu respon masyarakat baik karena tahu kondisi kendaraan, kondisi remnya, terus lampu-lampunya dan aksesoris lainnya yang tidak dibolehkan untuk Tidak standar. Ya tidak standar. Seperti lampu seharusnya warna itu enggak menyolokkan Penglihatan. apa itu aksesoris itu juga kami melakukan catatan di uji kendaraan itu di samping kondisi rem, ban dan bentuk dari asli kendaraan itu sendiri. Iya. Ya. Pak Mudi, kan kita di Tarakan juga punya banyak angkutan pengangkut seperti bus sekolah dan lain sebagainya. Apakah ini juga jadi target utama untuk melakukan uji KIR itu sendiri? Karena mengingat aktivitasnya cukup tinggi, setiap hari menjemput dan mengantar anak sekolah gitu. Ya, itu harus melakukan. Jika itu enggak, itu kita lakukan pemberitahuan. Jadi di database untuk pengujian itu ada kami di samping pemberitaan harus kita juga proaktif untuk memberitahu untuk melakukan uji KIR. Baik. Ya. Pak Saiful, kalau untuk angka keterlaporan ke Jasara Harja, apakah di Kota Tarakan khususnya kaitannya dengan korban-korban laka ini, apakah tingkat pelaporannya ke Jasara Harja untuk mengklaim baik itu untuk biaya pengobatan ataupun santunan meninggal dunia ini sudah tercapai dengan cukup bagus, atau mungkin dari Jasara Harja juga seperti halnya Satlantas ada upaya jemput bola begitu mendatangkan langsung korban kecelakaan gitu Pak? Iya, tadi seperti yang saya sebutkan bahwa secara sistem sudah terdata ya, untuk korban-korban kecelakaan tersebut. Di setiap masuk ke rumah sakit dia sudah ada notifikasi dari rumah sakit yang bekerja sama dengan Jasara Harja, yang alhamdulillah kalau untuk seluruh di Tarakan sudah bekerja sama dengan Jasara Harja. Jadi ada notifikasi ketika ada korban kecelakaan dia akan memberikan notif ke Jasara Harja. Hanya yang problemnya tadi ketika misalnya dia belum lapor ataupun belum ditangani dari kepolisian ataupun si korban ataupun keluarganya belum sempat melaporkan, nah itu notifnya hanya korban yang tertangani saja, belum bisa dijamin oleh Jasara Harja. Ketika ada kejelasan sudah terjamin oleh Jasara Harja, kecelakaan lalu lintas yang dijamin oleh Jasara Harja, maka rumah sakit bisa kita berikan garansi letter ataupun surat jaminan. Baik. Jadi ketika surat jaminan kami berikan karena si korban laka lantas ini sudah terjamin, maka rumah sakit hanya perlu menagihkan seluruh biaya rawatannya kepada Jasara Harja. Baik. Itu secara digital semuanya melalui aplikasi. Baik, artinya masyarakat yang sudah selesai melaporkan ke pihak kepolisian sudah tidak perlu repot-repot lagi mengurus administrasinya. Tidak perlu repot-repot lagi. Jadi satu pintu dari rumah sakit tersebut kan sudah ada data identitas, ya kan? Sudah ada kartu keluarga dan lain sebagainya. Nah, dari data-data tersebut sudah valid. Dari kepolisian juga ada
IRSMS yang notifikasi IRSMS yang bahwa menandakan laporan polisi sudah terbit. Baik. Gitu. Baik. Kita coba baca komentar yang sudah masuk ini di YouTube RRI Tarakan Official ya. Kami juga masih buka line telepon di 082153209845 dari Pak Caniago ya. Sosialisasi dinilai tidak cukup. Tolong tertibkan pelajar di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor ya untuk bersekolah. Masih banyak ditemui di ruas jalan di Tarakan, contoh Tarakan Timur dan sekitarnya. Oke. Kemudian masih Pak Caniago ya, tolong juga diketatkan penertiban kendaraan yang merubah atau memodifikasi teknis kendaraan bermotor dari lampu knalpot brong ya, yang kalau di lampu merah ini nembak ke muka, juga suaranya mekik di telinga ya. Baik, terima kasih Pak Caniago. Ya, kami nantikan juga untuk Anda yang ingin berpartisipasi, silakan Anda bisa kirimkan juga komentar di YouTube kami RR Tarakan Official. Saya langsung ke Pak Madong nih, ada pertanyaan dan juga ini sudah sangat spesifik ini menyebutkan wilayah Tarakan Timur. Ini memang kita lihat sih Pak, memang ada beberapa sekolah di sini ya. Yang sebenarnya kalau kita ketahui ya, pelajar ini sebenarnya sudah dilarang ya Pak ya, untuk membawa kendaraan bermotor. Mungkin tidak masuk ke sekolah, parkirnya justru di luar sekolah. Nah, ini dari pihak Satlantas sendiri upaya penekan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar seperti apa Pak? Baik, terima kasih ke Pak Caniago. Ya, terkait masukannya ini sebetulnya sudah kami laksanakan berulang kali. Contoh di SMP 3, SMA 2, ya di wilayah timur ya, sesuai dengan komentarnya ya. Jadi kami sudah bekerja sama dengan kepala sekolah, dengan guru BK-nya. Setiap ada waktu kegiatan, memang anak ini tidak parkirnya di sekolah, karena dari sekolah juga ketat. Yang boleh, contoh di SMA 1, yang boleh masuk ke dalam wilayah area sekolah yang sudah memiliki SIM. Nah, yang tidak memiliki SIM ini biasanya main kucing-kucingan, parkir di rumah masyarakat, di pemukiman masyarakat yang terus terang menurut dia aman, padahal satu mengganggu kegiatan masyarakat, yang kedua memang ya belum diperbolehkan membawa kendaraan sebetulnya. Soal penertiban kami terus terang sudah melaksanakan ya, memang tidak rutin. Terkadang memang ada permintaan dari sekolah. Ya, saya akui itu boleh dicek di SMP 3 berapa kali sudah saya laksanakan, SMA 2 yang di sini sudah berapa kali bisa dicek. Kemudian terkait knalpot brong, kalau ini memang semacam apa ya, tidak ada habisnya Pak. Kalau istilahnya penertiban kami tertibkan, boleh dilihat yang di depan itu sampai saya bikin patung itu. Jadi robot nah, ya Pak ya? Itu masih banyak lagi Pak, kami belum jadikan itu karena untuk membuat seperti itu Pak cukup lumayan juga biayanya. Tapi kami masih banyak kami siapkan itu di belakang hasil penertiban kami. Jadi kami telah berbuat, tapi memang masih ada lagi. Saya tidak tutup mata dengan kegiatan itu. Ya, tapi kami akan berusaha terus Pak terkait itu, dan ya mudah-mudahan kami saat ini kan ada pergantian pimpinan kami yang baru yang Kasat Lantasnya, mudah-mudahan kita ke depan akan agendakan lagi. Baik. Kalau untuk upaya Pak, kalau di sekolah gitu, apakah selain edukasi, kemudian sosialisasi gitu, apakah ada turut juga langsung diperiksa nih Pak unit-unit yang ada di sekolah? Wah, ini tidak standar, harus dilengkapi dan lain sebagainya nih Pak. Baik. Kalau sosialisasi di sekolah, contoh tadi pagi ini kami ada kegiatan, kalau kami kasih judulnya itu selebrasi Selasa bersama Pak Polisi. Di situ kami berikan sosialisasi, kemudian penertiban kendaraan biasanya kami bersama pihak sekolah mengitari sekitar sekolah. Ya, kalau menemukan kendaraan yang tadi knalpot brong atau mungkin yang kelengkapannya yang tidak sesuai standar, langsung kami amankan kerjasama dengan pihak sekolah. Ini kami amankan Bu, ya kami mohon maaf kita tindak, kita ambil. Ya memang terus terang langsung 100% berubah memang saya akui memang belum bisa. Cuman upaya-upaya kita akan terus kita laksanakan. Sosialisasi ke sekolah baik ke SD, SMP, SMA, bahkan ke TK kita masuk edukasi adik-adik kita yang ya ibaratnya di usia dini kita memang memberikan edukasi terkait masalah berkeselamatan berkendara di jalan. Ya, baik. Saya ke Pak Modi nih. Pak Modi, ini ada pertanyaan dari pendengar kita dari Ria ya. Katanya saya baca di media sosial terkait kasus kecelakaan bus ya, itu remnya blong. Kira-kira busnya itu sudah dikir tidak Pak? Nah, ini seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kasus itu kan dari hasil pemeriksaan apa itu
ya kalau tentunya dalam pemeriksaan laka lantas itu dari pihak berwenang melakukan pemeriksaan surat-surat, terus uji kir. Itu salah satu juga apa itu masih berlaku atau enggak. Ya. Jadi uji kir itu memang bisa dijadikan bukti apa itu layak atau enggak itu beroperasi. Makanya diwajibkan untuk melakukan uji kir. Baik, kita terima penelpon terlebih dahulu. Terputus, ya silakan Anda bisa coba menghubungi kembali di 082153209845. Iya, sudah masuk, kita coba terima. Terputus lagi, ya. Baik, Pak Saiful, kalau untuk laporan ataupun aduan masyarakat ke Jasara Harja terkait dengan klaim asuransinya, ya, kita coba angkat. Apa sudah masuk? Iya. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, dengan siapa di mana? Pernah terputus ya. Dengan Bang John ini. Bang John, silakan Bang John. Ya, syukur dialog hari ini ada dari lalu lintas ya, termasuk jalan darat kita. Jadi saya juga hanya mengambil kesempatan pada hari ini karena kalau kita fokusnya kecelakaan tadi yang seperti dijelaskan mungkin dan seperti itu juga. Jadi kalau saya bisa katakan banyak juga yang menjadi penyebab. Cuman ini saya ingin tanyakan ya, dari beberapa hal yang disampaikan tadi, termasuk update-update mengenai lalu lintas. Ya. Ini banyak nih sebenarnya. Ngetren cuma jarang diupdate. Jarang diupdate oleh Lantas Polres Tarakan. Nah, salah satunya mungkin update perparkiran kita di Kota Tarakan. Jadi bukan dari ini ya, maksudnya bukan dari Perumda, yang maksudnya bukan Perumda parkir. Ya. Kalau juru parkirnya asli atau enggak itu kita kesampingkan dulu. Ini seperti apa? Karena kita tahu itu juga bisa menyebabkan kecelakaan dan juga mengambil haknya orang itu banyak di Kota Tarakan. Ya. Kita sudah tahu lah, cuman saya ingin mengetahui update-nya seperti apa dari Dishub maupun dari Lantas Polres Tarakan. Apakah sudah ada penindakan, misalnya kalau dulu pernah itu lagi ngetren tiba-tiba hilang gitu ya, misalnya kunci ban, nah itu pernah itu dilakukan oleh Dishub. Tapi tidak tahu bagaimana kelanjutannya seperti apa sekarang. Karena semakin lama semakin semraut juga. Yeah. Dan juga kita tinggal tunggu waktu saja, kecelakaan itu bisa beruntun walaupun yang tidak kita minta-minta. Di semua lini hampir, termasuk sekolah. Nah ini saya harap ada pengaturannya seperti apa sekarang update-nya. Termasuk yang di sekolah ini ya, sering juga saya melihat itu sampai mengantar itu sampai ke depan gerbang. Nah ini ada wacana enggak? Kalau memang ada wacana misalnya berjalan kaki itu ya berapa meter ya, saya sangat apresiasi itu. 100% sangat apresiasi. Atau kalau memang parkirnya itu kalau membawa kendaraan sendiri itu yang diantar ya. Kalau membawa kendaraan sendiri ada tempatnya sendiri ya itu lebih disyukuri. Entah di lingkungan sekolah atau di mana. Karena memang itu sedang menjadi masalah. Tapi saya harap ada solusinya. Lebih baik seperti itu diantar. Memang jaraknya memang harus lebih berapa meter supaya nggak dari semraut. Polantas juga nggak perlu lagi supaya menjaga terus di depan sekolah. Saya sering melihatnya itu termasuk di lokasi-lokasi tertentu. Ini mengenai perparkiran. Kedua, saya ingin tanyakan juga ini dari Polres Tarakan karena kayaknya menangani itu ya. Ini mengenai SIM ini Pak. SIM ini saya melihat dari Polres Tarakan seharusnya memang kalau teknisnya ditangani ya. Saya kira administrasi tidak ditanganinya semestinya. Karena kenapa? Semisal ini kita mau butuh penjelasan dari masyarakat. Misalnya ada tes psikologi gitu ya. Itu kok tiba-tiba masyarakat tiba-tiba ada bayaran tapi tidak dispesifikasikan itu berapa membayarnya. Karena langsung membayar tuh, include semua. Nah, ini mungkin ada pertanyaan beberapa masyarakat. Nah, supaya ada penjelasan, misalnya saya agak unik gitu. Jadi SIM berapa, dia perpanjang ataupun juga buat baru. Nah, ini ada penjelasan. Karena tiba-tiba tuh di tempatnya berbeda itu. Jadi di loketnya yang sama. Saya harap ini administrasi bukan lagi urusan lantas. Ini saran saja. Bahkan ada wacana itu dipegang oleh Dishub. Jadi yang kedua seperti itu. Kemudian ini juga yang sangat penting sekali. Yeah. Saya kira mudah-mudahan penting ya.
kalau rekan-rekan menganggap atau sudah dilaksanakan wacana terus, bukan wacana ya. Di sini itu bahkan ada pakai poin itu Pak. Jadi ada pelanggaran poin dikurangi, pelanggaran berat poinnya sampai dicabut SIM dan membuat SIM baru lagi. Nah, ini seperti apa? Nah, yang menjadi pertanyaan saya kira belum diterapkan itu. Berlakukah juga biaya tilang dengan poin yang dihilangkan tadi? Misalnya dikurangi pelanggarannya ini, loh kamu nggak bawa SIM, poinmu saya kurangi. Tapi tilangnya juga jalan, biasanya dikenakan biaya tilang. Nah, ada seperti apa? Ini ada penjelasan masyarakat, karena ada beberapa masyarakat bertanya. Atau masih belum berlaku? Jadi itu hanya sekedar wacana atau seperti apa dari Pak Madong Polres Tarakan ya pasti paling tidak sedikit mengetahui lah. Ini saja Bung Andre. Ya, terima kasih Bung John atas partisipasinya. Ya, ada beberapa pertanyaan dari Bung John kaitannya dengan parkir ya. Lagi-lagi perparkiran menjadi sorotan masyarakat. Kemudian proses pembuatan SIM terkait biaya dan lain sebagainya. Kemudian sistem poin di SIM apakah ini sudah diterapkan? Kemudian terkait dengan biaya tilang dan pemotongan poin. Saya langsung ke Pak Madong terlebih dahulu Pak. Silakan boleh ditanggapi Pak dari beberapa pertanyaan pendengar kita tadi. Baik, terima kasih. Kalau untuk parkir memang dari Disub ya. Walaupun pada pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan kami kalau ada penertiban. Saya langsung ke terkait masalah psikologi yang ada di SIM itu ada petugasnya memang dari unit psikologi, bukan dari Satlantas itu orang luar. Nah di situ di saat pengurusan SIM mau baru perpanjangan menggunakan aplikasi, ada aplikasi semacam kode barcode di scan. Nah itu masuk di situ yang bersangkutan pemohon langsung masuk ke situ, dan di situ juga ada Pak pembayaran online. Begitu sudah selesai mengisi semua, dia langsung ke linknya psikologi itu. Jadi tidak ada kaitannya dengan Satlantas, cuman persyaratannya itu memang satu paket dalam penerbitan SIM. Itu terkait masalah psikologi. Kemudian SIM juga terkait masalah pelanggaran. Saat ini sudah bukan wacana lagi Pak, sudah juga kita berlakukan, cuman pelanggaran yang dipotong, yang ada pemotongan pemberian poin kepada pelanggar itu, kita utamakan pelanggar yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau mungkin kecelakaan yang beruntun segala pelanggaran berat yang diutamakan, yang pemotongan poin terhadap sampai nanti tahap yang paling terakhir bisa pencabutan SIM terhadap si pelanggar, tergantung dari pelanggaran yang dilakukan oleh si pelanggar itu. Baik, artinya apakah tilang pengurangan poin ini juga berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran etle yang sekarang kita tahu ada satu titik etle yang diterapkan oleh pihak Satlantas di Kota Tarakan Pak? Betul, salah satunya itu kalau termasuk dari pelanggaran etle yang contoh yang sering dimasukkan pengurangan poin itu yang overdimensi, yang berkendaraan yang lebih besar, terkadang ada penumpang di atasnya, itu yang pada saat penindakan ada pengurangan poin terhadap si pelanggar tersebut. Baik, seperti itu ya Bang John ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab bahwa ini sudah bukan wacana, sudah diterapkan, dan sanksi terberatnya adalah pencabutan SIM. Betul. Baik, Pak Madong, sebelum saya geser ke Pak Modi, ketika SIM masyarakat tersebut sudah dicabut, gitu ya. Iya, kita terima penelpon terlebih dahulu. Ya, halo, selamat sore. Mungkin belum dijawab tuntas saja. Tadi saya katakan tilang berlaku tidak. Ini katakan. Ini. Karena ada poin yang dipotong. Apakah biaya tilang juga tetap berlaku? Misalnya pelanggaran yang seperti tadi kan dikatakan etle gitu ya. Nah ini berlaku nggak? Ini yang harus diperjelas kepada masyarakat. Baik. Ya, terima kasih Bang John. Ya, apakah tetap juga biaya tilangnya berlaku Pak Madong? Biaya denda tilang tetap yang bersangkutan dibayar dengan menggunakan BRIPA, tetap itu. Kemudian hubungannya dengan pelanggaran tersebut ada pemotongan poin juga. Ya, denda pelanggarannya menggunakan BRIPA itu tetap dibayar yang bersangkutan si pelanggar. Kemudian terhadap pelanggar-pelanggar yang salah satunya tadi berpotensi kecelakaan itu ya tetap ada pemotongan poin juga. Dari SIM-nya tersebut. Dari petugas unit tilang itu akan menginput ke aplikasi, ada aplikasinya Pak. Baik, artinya dibayar untuk pendapatan negara sebagai hukumannya dan juga pemotongan poin. Iya, seperti itu ya. Iya, pertanyaan saya terakhir tadi Pak Madong, ketika SIM-nya sudah dicabut,
Nah, apakah ada tenggang waktu dia boleh membuat SIM lagi atau sudah tidak diperbolehkan membuat SIM lagi? Itu ada tenggang waktunya. Kemudian yang bersangkutan tidak kategori perpanjang SIM lagi, Pak. Baik. Dia pengajuan SIM baru dengan SIM baru. proses SIM baru, penerbitan SIM baru. Artinya berapa waktu yang dibutuhkan, Pak, akhirnya sampai dia diperbolehkan lagi untuk mengajukan pembuatan SIM setelah SIM-nya dicabut? Ya, biasanya kita nunggu dari, kan kita koordinasi dengan pengadilan juga, Pak. Nah, kalau sudah keluar ketetapan dari situ, nah, kita juga akan mengajukan, silakan mengajukan dengan persyaratan penerbitan SIM baru, bukan Baik. perpanjangan lagi. Baik. Seperti itu. Baik. Ya, saya langsung ke Pak Modi karena pertanyaan pertama tadi ini soal perparkiran, Pak. Kalau dulu ada kunci ban, memang sempat heboh juga gitu masyarakat gitu ya, kunci ban parkir karena jelas ada beberapa titik yang rambu-rambu dilarang parkir tapi masyarakat parkir. Nah, seperti apa penertibannya nih Pak Modi? Update-nya gitu. Karena kemarin juga di program Halo RRI kita di hari Senin masih banyak juga yang mengeluhkan soal parkir khususnya di beberapa titik ya yang dirasa cukup memakan badan jalan nih Pak Modi. Seperti apa Pak? Ya, terima kasih. Sebagai pemerhati lalu lintas itu kami anggap sebagai dukungan kami dalam melaksanakan itu sih. Walaupun berulang-ulang protes tapi tetap kami berupaya untuk di mana nanti arahnya gitu. Jadi memang parkir di tepi jalan khususnya di lajur lalu lintas itu memang dilarang, sudah ada undang-undangnya LLAJ tahun 2009-22 pasal 126 itu tentang parkir. Jadi tindakan untuk pengembebasan itu memang pernah kami Dinas Perhubungan pernah melakukan mungkin beberapa tahun yang lalu itu ada penguncian ban yang sempat parkir bermalam. Jadi itu memang sudah diatur di Perwali nomor 15 tahun 2013. Jadi memang itu seharusnya kita lakukan dan sekarang juga kami juga terus untuk mengupayakan itu untuk berusaha untuk fasilitas dari Dinas Perhubungan juga kami berupaya untuk mengusulkan mobil derek. Jadi mudah-mudahan tahun ini bisa terwujud. Jadi kalau itu bisa disetujui tahun ini bisa mendukung dalam hal penindakan tegas untuk parkir di tepi jalan. Karena kita melakukan penindakan kalau tanpa dukungan dengan prasarana yang memadai juga kami kurang maksimal dalam melaksanakan. Baik. Artinya sejauh ini sudah ada penindakan ya Pak ya untuk beberapa titik. Ya, untuk beberapa titik yang itu tetap kami rutin untuk seperti di kafe-kafe itu juga kami lakukan pembinaan dan juga pemanggilan pemilik kami untuk menertibkan parkir. Juga pengelola parkir itu juga kami lakukan untuk petugas itu disamping tetap mengatur tidak boleh di lajur lintas kendaraan utama. Baik. Iya, saya langsung geser ke Pak Saiful nih. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Ini masih ada korelasinya dengan pertanyaan yang tadi sempat saya ajukan belum selesai ya. Dari Pak Usman Nata ya. Syarat untuk klaim asuransi apa saja, Pak? Kemudian setelah keluarga kita kena kecelakaan, apakah ada dana yang dikeluarkan oleh keluarga korban? Mohon petunjuk Pak dari tinggalnya di Marconi nih. Ya mungkin maksudnya apakah ada biaya administrasinya atau seperti apa gitu. Kemudian pertanyaan saya tadi masih ada kaitannya dengan ini, apakah ada batas waktu mengurus administrasinya Pak? Kalau misalnya korban kecelakaan meninggal dunia gitu, ada pihak keluarga atau ahli waris yang mau menyelesaikan secara administrasi nih Pak untuk klaimnya. Ya, untuk syaratnya yang paling utama hanya ketika untuk mengklaim asuransi jasara harja yaitu laporan polisi. Jadi hanya dari laporan polisi lah yang berwenang untuk mengidentifikasi maupun olah TKP dan lain sebagainya yang menandakan bahwa terjadinya kecelakaan itu sudah dibenarkan oleh pihak yang berwenang yaitu kepolisian. Nah, lalu dari laporan polisi tersebut ada identitas maupun kartu keluarga dan lain sebagainya. Itu identitas tersebut biasanya kalau misalnya sudah dirawat di rumah sakit seluruhnya kan sudah terdata. Yeah. Jadi kami pun kan secara digital sudah bekerja sama juga dengan BPJS Kesehatan.
Nah, dari BPJS Kesehatan, data-data yang dari BPJS Kesehatan masuk melalui rumah sakit. Ketika korban kecelakaan lalu lintas yang terjamin oleh Jasara Harja dirawat di rumah sakit dan maksimal dari Jasara Harja itu sebesar 20 juta luka-luka. Ketika melebihi itu berarti melebihi plafon dari Jasara Harja, lalu beralih ke BPJS Kesehatan. Nah, secara otomatis langsung beralih ke BPJS Kesehatan. Nah, syarat-syarat itu saja yang paling utama, yaitu ketika terjadi kecelakaan laporan polisi harus sudah ada, karena begitu masuk rumah sakit data-datanya tersinkron secara otomatis. Karena kan dia diinput oleh rumah sakit, terkoneksi ke BPJS, terkoneksi juga ke Jasara Harja. Gitu. Ketika ada korban atau keluarga korban yang meninggal dunia, Pak, kan pasti juga perlu mengurus administratif terkait dengan klaim asuransi meninggal dunianya. Betul. Nah, berapa mungkin waktu yang dibutuhkan? Apakah ada batas atau tentu kan masa duka dan lain sebagainya juga harus diperhatikan. Seperti apa, Pak, dari Jasara Harja? Iya, untuk meninggal dunia kita SOP kita 2 kali 24 jam sudah kami selesaikan. Tapi untuk pengajuan tersebut itu 6 bulan dari kecelakaan, itu melewati 6 bulan sudah kadaluarsa, tidak bisa diterima. Baik. Artinya batas keluarga untuk melakukan klaim adalah 6 bulan. 6 bulan. Baik. Nah. Iya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita break sejenak ya. Sebelum nanti kita masuk di sesi akhir untuk closing statement, kita terlebih dahulu akan dengarkan kumandang azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih. Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih pendengar, dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya. Ya, sebelum kita ke closing statement, masih ada satu pertanyaan, ya, pertanyaan terakhir dari pendengar kita coba bacakan dari Pak Caniago kembali. Ini langsung ditujukan ke Pak Mohdi, Dinas Perhubungan. Mikrobus, mungkin maksudnya minibus, ya, minibus yang terlibat laka di depan kantor BPJS beberapa waktu lalu. Apakah ini sudah terbukti uji kirnya? Apakah terdata, Pak Mohdi? Silakan Pak Mohdi. Ya, untuk mikrobus itu termasuk angkutan umum, jadi itu memang seharusnya melakukan uji kir. Ya. Jadi untuk keterangan selanjutnya kami akan koordinasi untuk terkait apa itu surat Uji kirnya. Baik, artinya untuk sementara waktu masih mau diselidiki Dinas Perhubungan, ya Pak, ya? Iya. Iya, baik. Ya, seperti itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Caniago. Kita langsung ke closing statement, ya, karena kita sudah di menit-menit akhir. Saya ke Pak Saiful dulu dari pihak Jasara Harja. Tentunya Pak, ini menjadi harapan bagi masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan? Tentu kita tidak berharap ada terjadi kecelakaan, tapi tentunya masyarakat perlu diedukasi apabila terjadi kecelakaan. Mungkin apa yang menjadi arahan dari pihak Jasara Harja khususnya di Kota Tarakan. Silakan Pak Saiful. Ya, terima kasih. Untuk masyarakat Kota Tarakan dan sekitarnya, bahwa kecelakaan lalu lintas ini menjadi isu yang utama, ya. Jadi secara nasional ataupun internasional itu penyebab kematian kedua setelah jantung koroner, kalau nggak salah. Jadi ataupun tiga besar kecelakaan lalu lintas. Jadi perhatianlah untuk masyarakat bahwa berhati-hati dalam berkendaraan, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Hal-hal kecil, gunakan helm ketika berkendaraan, walaupun hanya ke warung, ke depan dan lain sebagainya, tetap gunakan helm karena itu ikhtiar kita. Jadi upaya kita sendiri, diri sendiri sadar dalam keselamatan berlalu lintas. Untuk masyarakat di Kota Tarakan, untuk pelajar dan mahasiswa, mari kita ingatkan bersama-sama. Masyarakat pun mengingatkan para pelajar dan peduli kepada sesama, terutama penerus bangsa, pelajar dan mahasiswa, agar taat berkendaraan ataupun tertib dalam berkendaraan.
Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Saiful. Saya ke Pak Mohdi dulu sebelum nanti ke Pak Madong dari Dinas Perhubungan. Pak, apa yang mungkin mau disampaikan sebagai closing statement sebagai upaya tekan angka kecelakaan tahun 2025 ini, Pak? Untuk pemerhati RRI yang setia, kami harapkan untuk tetap tertib, patuh, rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan diri sendiri juga untuk keselamatan orang lain. Baik, itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak Mohdi. Terakhir dari Lantas, tentunya Pak Madong, ini menjadi keprihatinan kita masih banyak angka kecelakaan di Kota Tarakan. Sebagai closing statement untuk menekan angka kecelakaan tahun ini, Pak, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin kami himbau kepada masyarakat kita di Kota Tarakan. Yang pertama, sebelum berkendara, periksa kendaraan yang akan digunakan. Pastikan kendaraan itu layak dan memang siap dioperasionalkan, itu yang pertama. Sebetulnya yang paling pertama ini, sebelum kita berkendara atau keluar dari rumah, yang paling utama biasakan berdoalah sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Karena semua pertolongan itu semua dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian periksa kendaraan, kemudian berikut kelengkapan kendaraan itu, baik komponen kendaraan, surat-surat kendaraan sebelum berkendara. Yang terpenting, tolong berkendara yang berkeselamatan. Kita memikirkan keselamatan diri sendiri dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Dalam arti dalam berkendara yang wajar, tidak ngebut, kemudian memperhatikan pengendara yang di sekitar kita. Mungkin itu statement terakhir saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah mengikuti dan juga berpartisipasi dalam dialog ketongan sore hari ini. Tentu apa yang sudah kita bahas ya untuk menekan angka kecelakaan ini juga beranjak dari keprihatinan kita, baik untuk pengguna kendaraan dan juga masyarakat yang ada di Kota Tarakan. Mudah-mudahan tentu angka kecelakaan kita harapkan bisa menurun dengan perbincangan kita di sore hari ini, dan juga seperti yang dikatakan Pak Madong tadi untuk kita selalu berwaspada ya, karena terkadang kita sudah hati-hati nih, ternyata di sekitar kita yang tentunya mungkin lalai dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan ya pengetahuan untuk kita dan juga perhatian untuk kita, agar kita juga tentu perhatian tidak hanya pada diri kita sendiri tapi orang sekitar kita. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Rianta pamit undur dari ruang dengar Anda. Kita berjumpa lagi dalam program Dialog Kentongan edisi berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.